Haleluya, selamat tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. Dan hari ini, di hari pertama di tahun ini, kita diberikan kesempatan untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam ibadah ini. Kita nyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nyanyikan pujian, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu yang menyelamatkan hidupku. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Dia yang menyelamatkan kita. Dia juga yang memberikan kesempatan kepada kita memasuki tahun yang baru ini. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Amin, haleluya. Perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa boleh kami alami. 1 tahun sudah kami lewati dan kami boleh menikmati Tuhan tahun yang baru dengan kebaikan Tuhan. Dengan kami mengingat betapa besar karya-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami dapat melewati hari-hari kami dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sampai hari ini juga Tuhan, kami boleh menikmati ibadah yang ada Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja saat ini, yang menjamah setiap kami dimanapun kami berada, supaya kami boleh menikmati ibadah yang indah ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami berterima kasih oleh anugerah-Mu yang begitu besar. Saat ini kami siap
untuk memulai ibadah kami, memuji dan membesarkan nama-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, mari kita bersuka cita sebab hari yang baru ini Tuhan buat kita semua. Dan biarlah hari ini kita memuji Tuhan, senangkan hati Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Kita berikan sukacita kita kepada Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya.
jiwaku. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia jiwaku. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira di dalam Dia. Puji Tuhan. Dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita sebagai orang yang telah dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus, biarlah hidup kita berpadanan dengan panggilan itu, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak-Nya. Puji Tuhan, nyanyikan pujian, ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat kuberikan kepada Tuhan. Haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Haleluya. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya.
cinta, Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta, Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah dari kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan senantiasa dipimpin, akan senantiasa dituntun untuk kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, biarlah hidup kita seturut dengan firman Tuhan. Itu sebabnya kita minta kepada Roh Kudus untuk menolong kita, memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini menjadi doa kita kepada Tuhan, untuk hidup kita selalu dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus-Nya. Haleluya. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan
Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, lagu ini pun menjadi kerinduan kami, bahwa kami hidup Tuhan hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini hidup kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami menyenangkan Engkau Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Melalui apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan Tuhan. Kiranya semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Melalui apa yang kami kerjakan setiap hari. Engkau mau terus ajar kami Tuhan melalui firman-Mu yang akan dibentangkan sebentar Tuhan. Bekerjalah Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan mengajarkan kami firman-Mu lagi. Sehingga Tuhan melalui firman-Mu, hati kami terbuka untuk belajar. Kami mengerti apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Dan kehidupan kami Tuhan benar-benar ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk segala sesuatunya. Berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Kami mendengarkan firman-Mu, kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, melalui kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat memasuki tahun baru 2026 dan kita sama-sama berdoa, kita minta pimpinan Tuhan, penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang tahun yang baru ini, sepanjang tahun yang akan berjalan ini. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan juga tentunya menjadi bagian dari kita semua di tahun 2026 ini. Dan seperti biasa dilakukan oleh dunia usaha, untuk memulai satu tahun yang baru, umumnya mereka mengevaluasi dulu apa yang sudah mereka kerjakan, apa yang mereka sudah hasilkan dari pekerjaan mereka, dari usaha mereka sepanjang tahun sebelumnya, untuk menentukan target di tahun yang berjalan ini, di tahun yang baru ini. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, ada baiknya juga kalau kita mulai mencoba untuk mengevaluasi diri. Ya, bukan dengan usaha-usaha kita, tetapi kita mengintrospeksi diri, apakah kita masih layak disebut orang Kristen? Apakah iman kepada Kristus itu masih ada pada kita? Atau sebenarnya Kristen itu hanya menjadi satu pelengkap identitas diri kita, tapi kita sendiri tidak menghidupi iman itu. Apakah orang Kristen sebenarnya? Siapakah orang Kristen? Ya, orang Kristen adalah orang yang sudah menjadi milik Kristus. Sudah menjadi milik Kristus. Kenapa? Karena Kristus sudah membayar, sudah membeli mereka dengan harga yang mahal. Mereka sudah lunas, dosa-dosa sudah diampuni. Mengikut ajarannya Kristus. Itu adalah orang-orang Kristen. Di dalam Alkitab juga dipakai istilah orang percaya, murid-murid, bahkan juga disebut sebagai anak-anak Allah. Dan di dalam kitab Kisah Para Rasul, kita mengetahui bahwa murid-murid pertama kali disebut sebagai orang Kristen adalah di kota Antiokhia. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, untuk hari ini ayat pokok kita diambil dari suratan Efesus pasal yang keempat.
Suratan Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ketiga. Saya bacakan bagi kita semua. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus, dan Rasul Paulus menasehatkan jemaat supaya mereka hidup berpadanan. Artinya supaya mereka hidup sesuai, pantas, dan selaras dengan panggilan itu. Dan surat ini juga tentunya, ayat-ayat ini juga bagi kita sebagai orang-orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, sudah mengaku sebagai orang Kristen. Kita harus hidup sesuai, kita harus hidup pantas dan selaras dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Panggilan apa itu? Dalam suratan Petrus katakan, kita dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dan kita sudah menerima panggilan itu. Kita sudah keluar dari kegelapan, dari hidup yang lama, hidup yang dikuasai oleh dosa, untuk kemudian masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Terang Allah yang ajaib. Keselamatan sudah menjadi bagian kita. Sebab itu kita dikatakan sebagai, atau disebut sebagai orang Kristen. Iman kita ada di dalam Kristus. Dan karena kita menerima panggilan itulah, kemudian kita menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus yang memanggil kita. Masalahnya sekarang, tadi saya sudah katakan di awal, kita ingin mengevaluasi, mengintrospeksi diri. Apakah kadar iman kita masih layak untuk disebut sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus? Coba kita mulai memeriksa keadaan kita. Kita mulai memeriksa diri kita. Sebab di dalam suratan Galatia pasal yang ke-6, Galatia 6 ayat yang ke-10 katakan, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita mulai menguji, memeriksa kadar iman kita. Apakah ayat ini masih berlaku dalam kehidupan kita? Artinya apakah kita masih berbuat baik kepada semua orang? Atau paling tidak ayat ini katakan terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Apakah kita masih melakukan hal-hal yang baik? Apakah kita masih memperhatikan kehidupan mereka? Apakah kita mengetahui kalau mereka dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sakit? Apakah kita masih mau membantu mereka? Seringkali Tuhan memberkati kita, kita merasa nyaman dengan berkat-berkat yang sebenarnya datang dari Tuhan, tetapi kemudian karena pengaruh dunia begitu kuat, kasih itu mulai luntur dari dalam hati kita. Kita tidak lagi beriman kepada Tuhan, dan kita mulai tidak lagi melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita mulai tidak melakukan ajaran ini. Kita tidak memperhatikan orang-orang sekitar kita. Kita tidak memperhatikan kawan-kawan kita seiman. Sehingga Rasul Petrus dalam suratan 1 Petrus katakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu,
takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Sekali lagi, kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hormatilah semua orang. Bukan karena jabatannya, pangkatnya, kedudukannya lebih tinggi dari kita. Tetapi hormati semua orang. Karena di hadapan Tuhan semua kita setara. Benar, dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang kedudukannya lebih tinggi dari kita, pangkatnya lebih tinggi yang kita hormati. Tetapi kita menghormati semua orang. Kemudian kasihilah saudara-saudaramu. Jangan karena rebutan warisan, jangan karena bisnis yang sama, rebutan customer, rebutan klien, kemudian saudara bersaudara, hubungannya menjadi putus, bermusuhan. Ayat dalam 1 Petrus itu katakan, kasihilah saudara-saudaramu, baik saudara kandung maupun saudara-saudara seiman kita. Kasihi mereka, perhatikan mereka, bantu mereka ketika mereka dalam keadaan yang berkekurangan. Tuhan kiranya menolong kita semua. Itu satu hal yang bisa kita pakai untuk mengukur kadar iman kita. Apakah kita masih beriman kepada Tuhan? Apakah kita masih melakukan kebenaran firman Tuhan? Yang kedua, coba kita buka di dalam Matius pasal yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-28. Ayat 19 dan ayat 20. Matius pasal 28 ayat 19 dan ke-20. Ini dikenal dengan amanat agung. Situ dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini perintah yang Yesus berikan kepada murid-murid. Perintah yang harus dilaksanakan oleh murid-murid. Perintah yang harus juga dilaksanakan oleh orang-orang yang mengaku Kristen. Orang-orang yang mengaku imannya ada di dalam Kristus. Sekarang kita periksa keadaan kita. Apakah kita masih melakukan perintah ini? Apakah kita masih layak disebut murid? Murid artinya kita mempunyai guru. Apakah kita masih belajar dari kehidupan Yesus? Apakah kita masih belajar dari iman yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita masih menjadi saksi bagi orang lain? Kita hidup, bermasyarakat, kita berhubungan dengan banyak orang. Pada saat itulah kita harusnya, kalau kita masih mengaku sebagai orang Kristen, sebagai orang yang beriman di dalam Kristus, kita harus melakukan perintah firman Allah. Dan perintah firman Allah jelas di sini, jadikan semua bangsa muridku. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kita tidak diam saja, tapi kita pakai mulut kita, pengetahuan firman yang sudah kita terima. Untuk apa? Untuk kita mulai bersaksi kepada orang. Terutama kepada mereka yang belum mengenal dan belum mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Ceritakan pengalaman kita sebagai orang-orang yang beriman di dalam Kristus, sebagai orang-orang yang disebut sebagai orang Kristen. Tunjukkan kebaikan kita, tunjukkan diri kita. Hidup kita bisa juga menjadi satu kesaksian bagi orang-orang itu. Dan itu harus dilaksanakan. Kalau kita masih mau mengaku sebagai orang Kristen, laksanakan kebenaran firman Tuhan. Artinya, bersaksilah, menjadi saksi dimanapun kita berada.
Dan saya percaya Roh Kudus dan firman Allah akan memberikan kemampuan kepada kita, melengkapi kita, sehingga kita dapat menjalankan tugas ini, apa yang sudah dipercayakan kepada kita, yang Tuhan percayakan kepada kita. Supaya nyata benar bedanya antara orang-orang yang menaruh harapnya, menaruh imannya di dalam Kristus, dengan mereka yang belum mengenal Kristus. Kita memperkenalkan Kristus kepada mereka, supaya mereka juga selamat. Keselamatan itu bukan hanya bagi diri kita sendiri, karena Yesus mencintai semua orang, bahkan dalam keadaan berdosa. Kita juga dulu dalam keadaan berdosa, dan Tuhan sudah mencintai kita. Kita diselamatkan. Hal yang ketiga, kita bisa lihat di dalam suratan Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Ayat ini katakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Periksa lagi kehidupan kita, periksa lagi iman kita, keyakinan kita, apakah masih tetap di dalam Kristus? Kalau kita katakan iya, artinya kita menjadi warisnya, ahli warisnya Allah. Dan apa yang harus dialami oleh ahli warisnya Allah, jelas di sini katakan, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Sebagai pewaris kerajaan Allah, kita menjalani kehidupan, mengambil contoh kehidupan Yesus ketika Dia hidup di dalam dunia ini. Dan sebab itu, ketika Yesus hidup dalam dunia ini, kita tahu bahwa Dia ada di dalam, Dia mengalami banyak sekali penderitaan. Dan sebagai orang yang beriman di dalam Kristus, penderitaan itu juga dapat kita alami. Dan kita harus siap mengalami itu. Atau ketika kita mulai mengalami penderitaan, kemudian kita berpaling sebenarnya dari Yesus. Ketika kita mengalami penderitaan, kita mengambil jalan pintas. Lebih baik kita melepaskan iman kita dan tidak lagi mau percaya kepada Yesus. Periksa kadar iman kita. Apakah kita masih layak disebut sebagai pengikut Kristus? Apakah kita masih layak disebut sebagai orang Kristen? Jangan lari dari penderitaan. Tetap tinggal dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Daftar pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur kadar iman kita bisa menjadi lebih banyak lagi. Ya. Dan bila dari pertanyaan-pertanyaan itu, dari ukuran kadar iman itu, ternyata kita memang masih tetap dapat bertahan, disebut sebagai orang percaya, bertahan, dapat disebut sebagai orang Kristen. Bagaimana kemudian caranya supaya kita juga dapat hidup berpadanan, hidup selaras dengan panggilan Allah tersebut. Allah yang sudah memanggil kita keluar dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Bagaimana kita hidup selaras, berpadanan dengan panggilan itu? Yang pertama, untuk kita dapat hidup selaras dengan panggilan itu, kita harus hidup dalam kerendahan hati. Jangan sombong. Ya. Pelihara hati kita, pelihara pikiran kita, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang tinggi hati, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang arogan. Seseorang harusnya tetap bisa menjadi orang yang rendah hati, sekalipun
secara sosial, dalam pergaulan atau di dalam kehidupan masyarakat, dia memiliki posisi yang tinggi. Dia harus dihormati karena dia sebagai pemimpin. Tetapi status itu tidak membuat kemudian dia tidak bisa rendah hati. Status sosial kita, kedudukan kita, harta kita tidak harus menyebabkan kita menjadi orang yang sombong, tapi kita tetap harus menjaga perasaan hati kita tetap rendah hati. Kerendahan hati bukan berarti kita menjadi pengecut atau lemah. Ya, rendah hati justru kita mempertahankan prinsip. Sebab di dalam Injil Matius pasal yang ke-11, Injil Matius pasal 11 ayat 29 dan 30, jelas di situ dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Belajar kepada Yesus. Kalau kita masih mengaku iman kita di dalam Kristus, belajar untuk menanggung kuk yang dipasang, pikulan yang dipasang. Supaya apa? Supaya kita rendah hati. Kita ingin menjadi orang-orang yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Untuk hidup berpadan, untuk hidup selaras dengan panggilan yang Allah sudah berikan kepada kita, hiduplah rendah hati di hadapan manusia, rendah hati di hadapan Allah. Tuhan yang akan meninggikan kita. Ayat lain di dalam Roma, Paulus mengatakan kita harus sehati sepikir dalam hidup kita bersama-sama sebagai umat Tuhan, sebagai manusia tentunya. Dan jangan kemudian kita memikirkan perkara-perkara yang terlalu tinggi. Jangan memasang target-target yang jauh di atas, yang tidak bisa kita jangkau, ya. Sebab ada kesombongan di situ. Ayat itu katakan, arahkan dirimu pada perkara-perkara yang sederhana. Hiduplah sederhana. Mengikuti kehidupan seperti Yesus. Yesus hidup sederhana. Dari satu tempat ke tempat lain. Berjalan. Makan apa adanya yang disediakan. Apa adanya yang ada di hidangan. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Kita hidup dengan sederhana. Pikirkan hal-hal yang sederhana. Dan jangan menganggap diri kita pandai. Itu satu kesombongan. Ada orang-orang yang menganggap bahwa dia mampu, dia memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, dapat melakukan segala perkara. Mereka jatuh di dalam dosa karena kesombongan. Selain kita harus hidup dalam kerendahan hati, kita juga harus memiliki sikap lemah lembut. Yang berarti kita hidup dengan baik, dengan lembut, rendah hati, penuh perhatian. Lemah lembut adalah satu sikap yang memiliki kekuatan untuk mengawasi dan disiplin yang tepat pada waktunya. Lemah lembut juga bukan satu kelemahan. Lemah lembut kita menjaga sikap kita. Tetapi kita tetap memberikan perhatian. Sekali lagi lemah lembut, sikap lemah lembut itu memiliki kekuatan untuk mengawasi segala hal. Melihat apakah sesuatu berjalan dengan baik. Contoh di dalam Alkitab, di dalam suratan Titus pasal yang ketiga, Titus pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 dan 2 katakan, ingatkanlah mereka
supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Jadi sifat lemah lembut atau sikap lemah lembut adalah sikap yang tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Para pemimpin hormati mereka. Dan bersikap lemah lembut kepada semua orang, bukan hanya kepada para pemimpin kita, tetapi bersikap lemah lembut kepada semua orang. Itu yang Tuhan harapkan untuk menjadikan hidup kita selaras dengan panggilan itu, dengan panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hal yang ketiga adalah kita harus hidup dengan sabar. Ya, memiliki kesabaran dalam hidup kita. Kesabaran tidak membalas dendam. Ada orang-orang yang melakukan mungkin kejahatan dalam kehidupan kita, ya, menipu kita, melakukan hal-hal yang jahat, yang memalukan kita, yang menyakitkan hati kita. Tapi orang yang memiliki hati yang sabar, hidup dengan sabar, mereka tidak akan membalas dendam atas kejahatan yang mereka terima, atas kejahatan yang orang lakukan kepada mereka. Mereka tetap bersabar untuk jangka waktu yang lama dalam penderitaan atau karena perbuatan jahat orang lain. Tetap bersabar dalam penderitaan mungkin, atau mengalami kejahatan yang dibuat oleh orang lain. Kenapa kita harus hidup dengan sabar? Karena sifat sabar ini adalah sifat agung Allah. Allah kita adalah Allah yang sabar. Allah bersabar dengan orang-orang berdosa. Allah menunggu mereka untuk datang kepada Tuhan. Kita berdosa, kita sudah percaya, tapi kemudian masih melakukan dosa. Allah sabar untuk mengampuni kita. Allah sabar untuk menunggu kita kembali kepadanya. Sehingga di dalam Roma, suratan Roma pasal yang kedua ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Allah mau bersabar karena apa? Karena Dia ingin kita selamat. Dia ingin kita bertobat. Allah tidak langsung menjatuhkan hukuman. Sekalipun perbuatan sikap kita sudah menyakiti hati Allah, Allah menunda hukumannya bagi kita. Sebab itu biarlah kasih Allah, kasih yang membuat Allah sabar itu, kasih itu juga menjadi milik kita. Kasih yang berasal dari Allah. Kasih yang sudah membuat kita selamat. Kita dipanggil dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Kalau kasih itu Allah berikan kepada kita, maka dengan kasih itu kita akan mengasihi orang-orang lain. Sesama kita, Tuhan akan mengasihi, apalagi umat Allah, orang-orang percaya. Mereka sudah menerima kasih Allah. Kasih Allah ada di dalam hati mereka. Mereka saling mengasihi, kita dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Hidup berpadanan dengan panggilan itu. Milikilah hidup yang selaras dengan panggilan yang Allah sudah taruh ke dalam hidup kita. Panggilan yang sudah membuat kita keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Evaluasi, introspeksi hidup kita di hari pertama dari tahun 2026 ini. Periksa apakah perjalanan hidup kita sepanjang tahun yang lalu sudah berpadanan, sudah selaras dengan panggilan yang Allah taruh itu. Atau sebenarnya iman kita sudah tidak lagi ada di dalam Kristus. Kita sudah beralih
berpaling kepada keyakinan-keyakinan lain. Kita sudah lebih mengandalkan kekuatan-kekuatan lain daripada mengandalkan Tuhan sendiri. Apakah kita masih layak disebut orang Kristen atau anak Tuhan? Periksa diri kita dan jalani tahun 2026 dengan melekat di dalam Tuhan. Kasih Allah ada pada kita, kemurahan Allah masih berlaku dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan hal-hal yang salah di tahun yang lalu, kita perbarui semua di tahun yang baru ini. Hidup dekat dengan Tuhan, hidup selaras dengan Tuhan. Itulah kehidupan sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan Tuhan, kita mau satukan hati, berdoa, minta kepada Tuhan supaya Tuhan kuduskan, layakan kita untuk masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Mati kehadiran Tuhan dalam ibadah kami sekalipun dilaksanakan secara online. Terima kasih untuk apa yang sudah kami dapat buat. Kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu kehidupan kami sebagai orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Kami harus hidup selaras dengan panggilan yang Tuhan sudah taruh di dalam kami, itu panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami yang harusnya binasa, kami boleh keluar masuk di dalam terang Tuhan, terang kemuliaan Tuhan, terang yang ajaib itu menjadi bagian kami. Dan semua dapat terjadi karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu adalah kasih Allah dalam kehidupan kami. Ajar kami menghargai apa yang Tuhan sudah kerjakan, supaya dengan sukacita kami boleh menikmati perjamuan Tuhan, bersekutu dengan Engkau di dalam darah dan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Roti yang adalah tubuh Kristus, pegang dengan tangan kanan kita.
Firman Allah katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan tubuh Kristus ini. Haleluya. 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 Anggur pada tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dari darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih buat Golgota hidupku kembali. Terima kasih buat Golgotaku bebas. Hatiku penuh syukur yang tak terkata. Terima kasih buat Golgotaku selamat. Hatiku penuh syukur yang tak terkata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Haleluya. Golgotaku selamat. Terima kasih untuk Golgota. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu kepada kami. Sehingga kami boleh memasuki tahun 2026 ini Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan, penjagaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan menyertai kami sepanjang tahun ini. Mungkin banyak hal yang tidak kami ketahui, mungkin enggak ada hal-hal yang memberatkan kami di tahun ini. Tapi kami taruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan dan kami percaya pemeliharaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, biarlah kami juga terus meriksa keadaan hidup kami, supaya kami tetap menjaga iman kami, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Sekalipun akan begitu banyak angin pengajaran yang mau menjatuhkan kami, tapi biarlah kami tetap berpegang kepada kebenaran firman-Mu, karena kekuatan dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu sepanjang tahun 2026 ini. Kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan kami percaya Tuhan memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dalam pemeliharaan kuat kuasa Allah Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Semua kita yang percaya berkata, amin.